Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di Jumat yang mulia ini, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencurahkan sekuat tenaga pula untuk tidak melakukan segala apapun yang dilarang oleh Allah. Hanya dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pertolongan kepada kita agar kita selalu dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita berada pada puncak ketakwaan yang sempurna ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini pula, khatib akan menyampaikan judul khutbah Rambu-rambu menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, meskipun manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya, namun ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah kehidupan di dunia ini. Tidak hanya Islam, setiap agama, baik Kristen, Hindu maupun Buddha, semuanya mengajarkan pada pemeluknya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan ini. Islam menamakan dengan alam akhirat, dan Hindu atau Buddha menamakan dengan alam nirwana. Semua agama juga mengajarkan bahwa di alam itulah manusia akan menemukan kehidupan abadi, mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Agar manusia sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka
Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seorang Rasul untuk menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang harus kita taati dan kita laksanakan. Rambu-rambu tersebut adalah, yaitu yang pertama, setiap manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia diciptakan secara hanif untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, semua manusia harus berbuat yang baik dan menjauhi yang buruk. Demikian ini kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 6 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam kitab Jami' As-Saghir, As-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir tentang wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tersebut adalah, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka laqihi. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Cintalah kepada siapa yang saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa engkau akan menemukan balasannya. Kandungan hadis ini menurut Al-Ghazali mengingatkan kepada kita agar mawas diri terhadap 3 hal. Yang pertama, hendaknya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia, karena seberapa banyak harta yang kita miliki, harta pasti akan kita tinggalkan. Jika semua harta dunia itu akan kita tinggalkan, maka sudah selayaknya harta itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Tidak selayaknya kita menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita hanya mengambil sebagiannya saja. Sudah seharusnya harta itu kita jadikan untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi pernah berwasiat kepada Abi Dzar yang artinya, Wahai Abi Dzar, perbaikilah perahu, karena laut yang akan kamu arungi sangat dalam. Maksudnya, niatlah yang baik dalam setiap perbuatanmu, agar engkau mendapatkan pahala dan selamat dari siksa neraka kelak di akhirat. Ambillah bekal dengan sempurna, karena perjalanan engkau tempuh sangatlah jauh. Maksudnya, perbanyaklah amal ibadah untuk bekal, karena perjalanan ke akhirat sangat susah dan melalui banyak rintangan. Ringankan beban,
karena medan yang akan engkau tempuh sangat susah. Maksudnya, janganlah banyak berbuat dosa karena akan menyusahkanmu. Murnikan amal karena zat yang mengintai kamu selalu waspada. Maksudnya, beramallah hanya karena Allah, karena hanya di sisinya kamu akan menemukan balasannya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sungguh bahagia bagi orang yang dalam umurnya punya suatu perbuatan yang dimaksudkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengajarkan doa yang sangat panjang kepada Ibnu Umar. Di antara doa itu adalah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbarahumna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bencana dalam masalah agamaku. Janganlah engkau jadikan dunia sesuatu yang paling menyusahkanku. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memperhatikan siapa orang yang seharusnya kita cintai. Kita harus mencintai orang yang bisa membuat tenang hati kita, bisa menolong kita untuk semakin takwa kepada Allah, dan mencegah kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini karena bisa saja orang yang kita cintai kelak menjadi musuh yang menjerumuskan kita di neraka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil mengemukakan sebuah riwayat bahwa ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib terkait dengan adanya dua orang mukmin dan dua orang kafir yang saling mencintai. Ketika di akhirat nanti dua orang mukmin menemukan kebahagiaan karena keduanya saling memerintahkan taat kepada Allah dan berbuat kebajikan. Sementara dua orang yang kafir menemukan kesengsaraan hidup karena keduanya saling bermusuhan, masing-masing menyalahkan satu sama lain. Mengapa mereka melakukan maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, hendaklah kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita beramal. Kita harus beramal semata-mata karena Allah, karena hanya Allah lah yang akan membalas amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kenyataannya, tidak semua manusia mematuhi ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang diharapkan. Sebagian manusia ada yang mematuhi rambu-rambu kehidupan sehingga ia selamat dan bahagia dalam hidupnya. Bahkan sebelum menemui Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia sudah bahagia. Namun sebagian yang lain melanggar rambu-rambu Allah sehingga ia hidup sengsara dan harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukuman itu diterima di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa ada 4 ciri-ciri orang yang sengsara dan 4 ciri orang yang bahagia dalam hidupnya. Yang artinya tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, lalai atau lupa terhadap dosa yang telah lalu, yang telah diperbuat, padahal dosa itu selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyebut atau selalu mengingat kebaikan yang lalu yang telah diperbuat, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melihat atau mengagungkan orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Keempat, melihat
atau merendahkan orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Allah berkata kepada orang ini, dengan perbuatanmu itu engkau mengharapkan pahala manusia, bukan mengharapkan pahala dariku, maka aku meninggalkan kamu. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia dalam hidupnya juga ada 4, yakni yang pertama, mengingat atau menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah diperbuat. Kedua, melupakan perbuatan-perbuatan yang baik yang lalu atau yang telah dikerjakan. Ketiga, melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Dan yang keempat, melihat orang yang di bawahnya dalam masalah urusan dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama pada diri khatib sendiri. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu mawas diri, memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi maksiat dan dosa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.